selain bukti-bukti yang telah saya sampaikan, sebetulnya ada bukti tekstual lain yang ini juga bisa dikatakan sebagai kesepakatan umat Islam. Kesepakatan dalam pengertian konsensus sebagian besar muslimin dan ulama Islam bahwa hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kabar dari alam gaib, bahkan itu adalah wahyu, karena apa yang disampaikan Rasul itu meskipun tidak memiliki kedudukan seperti Al-Quran, juga memiliki nilai yang menjadi sumber dari pengetahuan agama, karena dia merupakan ikhbar an al-ghaib, yaitu hadis-hadis yang begitu banyak mendekati mutawatir tentang jumlah dari pemimpin yang akan lahir di era ini, yaitu tentang jumlah 12 imam. Saya tidak akan bacakan satu persatu tentang tentang hadisnya, tetapi dari hadis-hadis ini diantaranya menyebut istilah khalifah yang jelas. Misalnya di antara yang disebutkan dalam hadis-hadis itu adalah la yazalul islamu azizun ila 12 khalifah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Islam akan tetap mulia sampai 12 khalifah. Istilah yang dipakai adalah khalifah. Tetapi angka 12 itu ukur atau angka itu tersebut. Bukan sekedar spekulasi tentang berapa angkanya, berapa jumlahnya khalifah itu. Tidak, 12 khalifah. Dan banyak sekali dalil-dalil tersebut yang menguatkan angka 12 ini. Misalnya juga Rasulullah berkata, la yazalu hadzal din azizan mani'an ila 12 khalifah. Dan ini lagi-lagi menyebut kata khalifah. Ada lagi yang menyebut yakunu min ba'di 12 amiran. Amir artinya pemimpin juga, khalifah, pemimpin, amir, dan sekian banyak lagi yang kalau memang dibutuhkan kita bisa sebutkan satu-satu. Yang jelas hadis-hadis tentang masalah khalifah ini tadi sangat jumlah 12 khalifah ini sangat kuat dan diterima bukan hanya oleh mereka yang mengaku sebagai Syiah 12 imam, tapi diterima juga oleh kalangan Ahlus Sunnah tentang hadis-hadis itu. Masalah kemudian adalah tafsir tentang siapa 12 ini. Disinilah terjadi perbedaan. Kalau Ahlul Bait, kalau pemahaman Syiah, Itsna Asyariyah yang 12 imam itu jelas. Dimulai dari Ali bin Abi Thalib, berakhir pada Muhammad Al-Mahdi. Jadi aplikasi hadis, teks-teks hadis itu pada konteks akidah Syiah itu lebih jelas. Aplikasinya jelas karena sosok-sosoknya jelas. Dan sosok yang terakhir pun dalam rangkaian 12 itu juga jelas. Karena pertama dia adalah putra atau cucu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 11 ayah atau 11 turunan. Yang kedua, dia adalah bagian dari imam terakhir, khalifah terakhir, amir terakhir yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa tafsir yang mengatakan bahwa dia telah lahir dan dialah imam ke-12 memiliki sandaran tekstual historis yang kuat. Sebaliknya, mereka yang mengatakan bahwa 12 imam itu tafsirannya macam-macam, sampai sekarang tidak bisa menunjukkan siapa imam yang ke-12 atau khalifah yang ke-12 atau amirul mukminin yang ke-12 itu. Sedemikian sehingga bisa jadi itu nanti akan lahir pada akhir zaman dan seorang dari turunan Rasul mengklaim dia adalah sang Khalifah Al-Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang bahwa akan datang turunanku yang bernama
yang memiliki nama yang sama denganku dan memiliki julukan yang sama denganku, yang sangat kuat, maupun hadis-hadis yang menyebutkan tentang 12 pemimpin dari Quraisy. Ini mereka berspekulasi terus. Nah, sementara yang Syiah dan pengikut Itsna Asyariyah sudah jelas mengatakan bahwa sosoknya sudah lahir dan sosok itu bernama Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi, Ibnu Al-Hasan Al-Askari, Ibnu Ali Al-Hadi. Jelas. Jadi yang ini aplikasinya, penerapannya konkret, orangnya lebih jelas, tegas, sudah determine, sudah tertentukan, sementara yang ini masih dalam spekulasi dan pencarian. Nah, yang menarik dalam sejarah ternyata sepanjang atau sependek pencarian saya tidak pernah menemukan seorang dari keturunan Nabi yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Saya tidak pernah menemukan itu. Setidaknya tokoh yang dikenal luas, bukan tokoh yang mungkin orang dari tempat-tempat yang tidak dikenal atau sosok yang tidak dikenal oleh masyarakatnya, tidak memiliki karya, tidak memiliki track record, atau tidak memiliki masa dan lain sebagainya. Tetapi yang saya baca dari karangan-karangan yang menolak akidah tentang 12 imam dan bahwa Imam Mahdi telah lahir pada 255 Hijriah itu, mereka juga tidak bisa menyebutkan adanya Imam Mahdi palsu lain selain yang dari keturunan Rasul, selain Imam Mahdi yang kita sama-sama ketahui lahir pada 15 Sya'ban 255 Hijriah. Gugatan mereka bahwa Imam Mahdi yang lahir pada 215 Sya'ban 255 Hijriah itu terbatas pada pertama, dan ini akan kita jawab satu-satu, bahwa yaitu Ja'far, pamannya sendiri tidak mengakui, tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, bahkan membantah kelahirannya. Dan ini akan kita jawab pada kesempatan ini juga. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa sosok ini adalah karangan dan dongeng dari kalangan Syiah, mengingat bagaimana mungkin ada satu orang lahir di sirdab atau di ruang bawah tanah, kemudian bisa menghilang begitu saja. Alhasil mempertanyakan keajaiban dari sosok ini. Ini pertanyaan sebetulnya lebih karena ketidaktahuan, bukan pertanyaan berdasarkan pengetahuan. Sama seperti kalau orang bertanya, kenapa ya ada besi sekian ribu ton bisa terbang ke langit, itu gugatan seperti itu kalau kita jelaskan dengan argumentasi fisika yang benar, aerodinamika, dan bahwa ada bahan-bahan yang bisa membuat besi terbang dan lain sebagainya, mungkin akan terjelaskan masalahnya. Jadi dalilul ajz walaysa dalilul quwah istilahnya. Dalil orang yang lemah yang tidak bisa membuktikan bahwa mungkin saja orang bisa mengalami usia panjang atau mengalami kegaiban dan orang tidak bisa melihat, dan ada kemampuan-kemampuan khusus yang dia miliki untuk dia terhindar dari kejaran musuh, dari pencarian musuh, dan menghindarkan dirinya dari pembunuhan, pembantaian, dan lain sebagainya. Yang itu semua bisa kita jelaskan satu demi satu dalam rangkaian kajian kita. Nah, yang jelas bahwa para penggugat akidah yang mengatakan bahwa Imam Mahdi telah lahir itu tidak mempunyai dalil yang dapat dianggap berbobot, kecuali gugatan-gugatan yang sebagiannya itu datang karena sinisisme, bukan kritisisme ilmiah, tetapi sinisisme. Sebagian malah cenderung mengolok-olok, dan kalau saya kebetulan di depan saya ini ada kutipan-kutipan tentang, saya tidak ingin membaca karena tidak terlalu penting, dari beberapa tokoh itu yang isinya itu kalamun sakhif, khurafat, istilah orang sekarang kan kalau paparan non ilmiah itu biasanya isinya itu kata-kata sifat, bukan kata-kata benda atau kata-kata kerja yang memang bisa membangun argumen secara lebih valid.
Jadi orang hanya mengumbar kata sifat. Wah, argumennya lemah, argumennya ini tidak bersandar pada dan penuh dengan judgmental. Sayangnya penilaian mereka justru tidak memiliki dasar argumen yang rasional, logis, minimal historis. Kecuali klaim-klaim juga. Sementara seperti yang tadi saya katakan, klaim di sisi lainnya bahwa Imam Mahdi itu sesuai dengan hadis yang banyak, hadis yang mengatakan bahwa beliau berasal dari keturunan Nabi, satu. Sehingga ini masuk kriteria itu. Dan itu sangat banyak. Dan yang kedua, sesuai dengan sekian banyak hadis yang menyatakan bahwa beliau adalah satu dari 12 yang telah Rasulullah sampaikan sebagai khalifah dari Quraisy. Yang juga hadisnya berlimpah. Sesuai. Sosok ini sesuai. Di antara yang ingin tadi saya sampaikan adalah klaim mengenai Ja'far ibn Ali al-Hadi. Yang sepertinya itu adalah salah satu klaim yang banyak diajukan oleh para penggugat. Sementara setelah saya amati dalam buku-buku yang berbicara tentang Ja'far ini, ternyata Ja'far ini sendiri kemudian disebutkan telah bertobat, menarik yang dia sebutkan sebagai klaim dia telah tarik klaim dia, dan di dalam buku yang berjudul Al-Imam Al-Muntadhar Qira'atun fil Ishkaliyat, judul, dan ini kebetulan saya punya buku ini, ada buku 5 jilid ya. 5 jilid tebal, 400-an rata-rata halaman, yang mempreteli satu demi satu argumen yang membantah tentang kelahiran Imam Mahdi ini. Nah, yang menarik ini tadi saya mau sebutkan bahwa Ja'far yang dijadikan sebagai sandaran bahwa Imam Hasan al-Askari itu tidak memiliki anak, sesungguhnya beliau telah mencabut kesaksiannya dan bertobat. Dalam buku ini disebutkan bahwa pertobatan beliau juga telah disaksikan oleh banyak orang. Saya nanti akan menyebutkan satu demi satu gugatan atau protes dari pihak-pihak yang tidak meyakini bahwa Imam Mahdi itu telah lahir. Kita akan jawab satu demi satu. Tetapi apa yang disebut sebagai kesaksian Ja'far ini telah ditolak oleh Ja'far sendiri. Dia mengatakan bahwa kesaksian dia tentang bahwa Imam Hasan al-Askari itu tidak memiliki anak itu batal. Dia sendiri telah membatalkannya, dan dia sendiri mencabut kesaksian itu. Sedemikian sehingga kesaksian yang dijadikan sebagai pegangan oleh banyak pihak itu, kalau kaum tadi beberapa orang, At-Taftazani, kemudian Ibn Hazm al-Andalusi, kemudian Ibn Katsir, ya, ini sebetulnya justru sudah gugur karena si pemberi kesaksian telah mencabut gugatannya.